Untuk hari ini kita akan ada beberapa sesi. Jadi sesi pertama dari Pak Aulia, itu selaku Dekan STTS, Dekan ITTS, sorry, dengan topik membangun AI lokal. Lalu nanti sesi kedua kita ada dari Pak Muhammad Yusuf, selaku Kaprodi ITTS, itu akan berbicara tentang praktik AI di NITN. Dan yang terakhir dari Profesor Ono Purbo, selaku Rektor ITTS, beliau akan berbicara tentang overview AI di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan kalau memang teman-teman ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya di chatting gitu. Nanti akan saya rekap. Baru kita di akhir-akhir baru kita akan ada sesi tanya jawab gitu. Oke, setelah itu kita akan ada sesi penutupan dan foto bersama. Nanti juga akan kita infokan tentang goodie bag ya. Jadi dari sponsor-sponsor dan dari main sponsor kita tiga itu tadi, Jagoan Hosting, Cloud Kilat, dan Domain ID, itu memberikan promo. Dan selain mereka bertiga, ada juga dari brand-brand lain yang memberikan promo. Dan kita gabung semua ke dalam satu goodie bag gitu. Jadi informasinya akan kita sampaikan di akhir acara. Jadi teman-teman stay tune ya. Lalu juga akan ada pengumuman tentang event-event kita selanjutnya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Bisa kita mulai untuk sesi pertama ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Aulia. Oke, kalau lihat tadi di susunan harusnya Prof. Ono dulu ya, tapi nggak apa-apa. Eh, Mungkin di sini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin posisi saya di sini sebagai apa ya sebetulnya sedikit bercerita lah terkait dengan apa yang pernah yang sedang saya lakukan gitu. Jadi kalau ngomongin N8N harusnya teman-teman lebih paham lagi terkait N8N prosesnya kayak gimana, otomatisasinya gimana. Tapi mungkin di sini saya lebih kepada karena saya di sini juga sebagai pemula ya yang baru-baru AI, jadi saya mendalami AI itu baru tahun kemarin. Jadi mungkin kalau sedikit bercerita, jadi saya sebelumnya saya itu bukan kuliah, lulus di tahun 2011. Jadi lulus di tahun 2011, kemudian posisinya itu saya sebagai apa namanya pekerja di konsultan IT. Jadi selama 2011 sampai 2017 kalau nggak salah 2013 gitu. 2013 saya di konsultan IT itu sebagai programmer. Nah, di situ sebagai programmer, kemudian di tahun 2015 kalau nggak salah 2013 kemudian saya pindah di Tangsel gitu, di Tangsel di bagian apa namanya Pemda, di Pemda, di salah satu Pemda yang ngurusin terkait dengan pembuatan aplikasi. Nah, beranjak dari situ sebenarnya terkait dengan AI, otomatisasi ini automation lah gitu. Kalau dibilang itu kan kemarin itu sebenarnya saya ada kebutuhan karena saya basicnya programmer ya Pak. Jadi di sana terkait dengan pimpinan itu meminta saya untuk gimana caranya waktu 2002 tahun yang lalu itu kan ada mulai-mulainya ChatGPT muncul tuh. Jadi mulai-mulai ChatGPT muncul, kemudian ke sini Gemini dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya tahu itu paling terkenalnya itu ChatGPT. Nah, pada waktu itu posisinya saya sebagai programmer diminta untuk membuat sebuah aplikasi chatting. Nah, chattingnya itu kan kalau yang dulu itu kan kalau yang namanya programmer cuma flat tuh. Kalau nanya ini jawabnya ini, kalau nanya terkait dengan ini ya udah di coding gitu. Jadi kalau di luar pertanyaan itu harus nggak bisa ngejawab si chattingnya itu. Nah, di tahun segitu 2 tahun yang lalu kemudian timbul yang namanya muncul ada AI, ChatGPT. Nah, di situ saya mulai coba-coba tuh. Nah, mulai coba-coba terkait dengan cara nyaranya gimana caranya mengintegrasikan terkait dengan aplikasi yang saya butuhkan. Nah, setelah saya coba-coba riset, kemudian di ChatGPT itu ada yang namanya API, API. Nah, tentunya API ini nggak semerta-merta gratis, itu bayar. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin saya sedikit share screen.
Mana ya? Sebentar, sedikit share screen di sini. Nah, kalau saya lihat, nah ini kan kalau kita mengintegrasikan aplikasi kita menggunakan apa namanya API dari ChatGPT. Nah, kelihatannya sih murah 0,2 1,250 satu input apa namanya per token. Nah, kelihatannya 0, tapi pada kenyataannya ketika kita implementasi itu kan nggak semurah yang ditulis di sini. Karena kan kalau hitungan API mungkin teman-teman juga sudah pakai Lagi si API Aulia yang lagi ngomong. Open API atau dari Aulia lagi Gemini, ngomong. itu kan hitungannya token. Jadi ketika kita chatting di sini, saya contohkan di ChatGPT, buatkan N8N. program, buatkan kode program untuk pendaftaran mahasiswa. Nah, ketika kita ngomongin buatkan kode program untuk pendaftaran mahasiswa. Nah, kalau untuk yang token-token itu kan saya juga namanya juga belajar ya, nggak tahu token itu seperti apa awal mulanya. Kemudian itu seperti apa, ternyata kan token itu ibaratnya kita mengejah, jadi buatkan kode program untuk pendaftaran mahasiswa. Berarti di sini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 6 kata atau 6 token. Nah, kalau yang saya pelajari ternyata token itu ibaratnya ejahan, bisa jadi ini itu 10 token. Nah, kalau hitungan dari lihat dari sini, nah ini kan dia itu bayar per, mana ya? Tadi saya lihat-lihat. Jadi dia itu dihitungnya kita itu ngirim berapa kali token. Nah, kita ini berapa token, kemudian jawabannya berapa token. Berarti dihitung kalau ini 10 token, kemudian jawabannya anggap saja 300 token, ya tinggal dikali gitu. Ini baru sekedar nanya buatkan. Nah, kalau kita ngelihat di sini itu kan input. Nah, output token $16 per 1 juta token. Kemudian ini output yang dihasilkan dari ChatGPT. Ini di outputnya juga, output yang dikeluarkan ChatGPT juga bayar. Kita juga nanya ke ChatGPT bayar gitu. Kalau dihitung-hitung, pernah saya coba hitung-hitung, itu kalau cuma sekedar iseng-iseng gitu, apa namanya, kelihatan murah lah. Saya pernah top up $10 gitu lewat ini. Terus ternyata coba-coba cepet habisnya. Tapi kalau ngelihat dari sini kayak murah gitu. Ini kan per slash token gitu, per juta token. Nah, di situ saya mulai mikir. Nah, kemudian mikir, ngobrol-ngobrol, kemudian di kampus ada Prof. Ono, kemudian yang lainnya. Nah, saya gimana caranya kita agar tidak ketergantungan terkait dengan token itu sendiri. Jadi ibarat jebakan lah, kalau bisa dibilang. Kelihatannya sih 0,050 per 1 juta token. Ini baru sekedar ngomong segini, kan kita nggak mungkin ngomong cuma sekedar ini. Buatkan lagi ini, kan lagi untuk login, nanti muncul lagi berapa keluarnya. Ya kalau kemarin sih berdasarkan pengalaman intinya membludak lah. Nah, di situ terkait dengan masalah biaya ini, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan Propono, dengan yang lainnya, kemudian kebetulan ada teman saya yang di BRIN, itu ada yang namanya apa namanya AI buat di lokal, gratis katanya. Kita tinggal install, kemudian kita bisa pergunakan si API tersebut, seperti itu. Nah, kemudian saya cari-cari ternyata dapatlah AI untuk mengintegrasikan. Kalau yang biasa saya pakai itu di sini Olama. Jadi Olama ini adalah salah satu AI untuk mengintegrasikan kita mengintegrasikan aplikasi yang tadi saya butuhkan di cerita awal dibutuhkan
bisa dipergunakan API-nya. Nggak tergantung kepada token. Yang penting kita install software-nya, kemudian kita jalankan, kita pakai API tersendiri. Di situ saya udah mulai di awal-awal tahun situ saya coba memahami apa yang namanya AI gitu. Sebenarnya saya baru-baru ini gitu, belum lama, mungkin teman-teman udah dari awal gitu ngikutin AI. Nah, kalau saya baru di awal-awal tahun. Saya mempelajari apa itu model, apa itu sini kan ada. Nah, di sini ketika saya dikasih tahu, oh ternyata ada yang namanya AI gratis tanpa bayar, namanya Olama. Jadi cuma dikasih tahu clue-nya aja gitu. Ya untuk eksekusinya dan lain ya baca sendiri katanya gitu. Makanya saya cari info-info. Nah, ketika dicari dapatlah situsnya ini. Nah, udah masuk ke sini masih bingung juga. Ini harusnya saya gimanain? Di sini bingung. Saya harus ngapain ketika di sini? Ada yang namanya cloud, ada embedding, ada vision, ada tool, ada thinking. Nah, ini bingung caranya gimana? Kemudian saya cari-cari lagi sumbernya, baik dari nanya ChatGPT lagi, nanya dari Google, nanya dari semuanya. Saya pelajari benar-benar agar paham maksud daripada Olama ini. Nah, di situ hasil dari pemahaman saya sudah saya dokumentasikan ke dalam sebuah dokumentasi ini. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut cara-cara installnya karena udah saya dokumentasikan dari awal. Jadi ini benar-benar dokumentasi ini adalah dokumentasi yang saya buat dari nol, dari pemahaman saya terkait dengan AI. Itu saya dokumentasikan, ternyata di dalam Olama tersebut kan ada yang namanya, ini udah saya capturekan, ada yang namanya XB atau B. Saya zoom coba. Nah, di sini ada yang namanya ada B, kemudian ada 4B, ada 12B. Kemudian di sini ada pull, kemudian ada tag, ada update. Jadi saya dokumentasikan sedetail mungkin gitu. Yang menurut saya bingung, saya kadang kan yang karena kapasitas otak saya nggak begitu cerdas-cerdas amat, jadi ketika saya nemu langsung simpan di sini, masukin di Google Doc gitu. Terus saya cari lagi embedding itu apa yang tadi saya sebutkan. Jadi sumbernya dari ChatGPT juga, kemudian saya verifikasi lagi di sumber-sumber lain, kemudian dapatlah dokumentasi seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke Olama nanti ada tulisan embedding. Oh, ternyata embedding itu untuk model mengubah teks katanya. Terus saya tulis lagi di sininya. Terus di sini kalau kita lihat ada vision model. Nah, ada vision. Kalau awal ini tahun saya lupa lagi. Kalau yang sekarang kan di sini udah ada beberapa, ada cloud, ada embedding, ada vision, ada tool, ada thinking. Nah, kalau yang terakhir yang awal-awal itu baru tiga tuh. Karena kan update terus. Nah, di sini saya cari apa namanya, embedding itu apa, kemudian vision tool itu apa, kemudian ada yang namanya di sini ada yang namanya Gema, kemudian ada yang namanya Quen, kemudian ada yang namanya DeepSeek. Jadi semakin kita tahu, semakin kita masih bingung sebenarnya harus mempelajarinya itu dari mana gitu. Nah, di situ coba saya ketemu langsung kopas di sini. Oh, ternyata Gema itu adalah model yang dibuat dari Google. Di sini juga bingung kalau kan saya orang awam ya, model itu apa, kemudian banyak embedding itu apa. Oh, model itu terus ibaratnya adalah menurut referensi ibaratnya adalah otak manusia gitu. Ada yang dari lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi gimana caranya saya paham terkait dengan apa yang dilakukan ini, apa yang ada di Olama tersebut. Kemudian setelah saya paham apa itu model, kemudian token, kemudian lainnya, baru saya masuk ke dalam sebuah cara instalasinya. Jadi kalau kita langsung masuk ke instalasi di sini sebenarnya cari di sini model, kemudian keluarnya model, kemudian di sini ada GitHub. Nah, di sini ada instalasinya. Nah, nggak sampai di situ kebingungan saya karena basicnya programmer gitu, bukan apa namanya
nggak terlalu begitu paham terkait istilah-istilahnya. Di sini ada pilihannya lagi. Oh, ternyata untuk installnya itu harus untuk versi Windows contohnya. Saya klik lagi Windows-nya. Oh, langsung download ya. Kemudian ada versi Windows, ada versi Linux, ada versi Mac, ada juga yang versi Docker, harus installnya Docker. Jadi di situ saya belajar lagi. Oh, ternyata untuk menginstal AI ini nggak sebatas kita tahu, gitu. Kita juga minimal tahu basic daripada yang mensupport ini. Kalau Docker berarti kita cari lagi tutorial Dockernya seperti apa. Oh, ternyata Docker itu buat apa namanya, virtualisasi atau apa, saya istilahnya kurang paham lah. Intinya kalau diibaratkan adalah sebuah zip gitu. Jadi data-data di-compile ke dalam satu zip. Kalau saya mengistilahkan gitu Dockernya biar bisa dipahami. Nah, di situ saya cari lagi cara install Docker kayak gimana, cara ngedownloadnya kayak gimana. Jadi sebenarnya ketika kita yang tadi saya sebutkan, ketika kita mulai masuk, kita makin bingung gitu, kebingungan di situ tuh. Kemudian, di sini saya coba instalasi, yang saya demokan, masuk ke sini. Ini udah diterangkan, oh ini kebutuhannya, kalau kita pilih Gema dan sebagainya, ini keterangannya. Nah, di sini saya coba praktekkan apa yang ada di GitHub tadi. Nah, di sini pilih, saya pakai kebetulan biasa pakai pegang servernya itu Linux. Saya coba install yang Linux. Nah, di sini diinstal di Linux. Mungkin interaktif ya, biar oke, bukan pertanyaan, mungkin udah dijawab. Jadi di sini saya coba install yang versi Linux, kemudian muncul keterangannya. Terus muncul keterangannya, mungkin nanti langsung tanya jawab aja ya kalau emang, atau tadi sesuai yang dibicarakan. Bebas sih. Saya lanjutkan. Kemudian di sini saya dokumentasikan, beres. Nah, setelah itu mengikuti yang ada di sini kan. Oh, di sini hanya tampilannya seperti ini. Nah, sini cara downloadnya saya ikutin yang ada di ini, pakai yang perintah Linux. Nah, yang perintah Linux. Kemudian setelah beres, kemudian dicek olama serve. Nah, setelah itu pastikan ini berjalan. Di sini terlihat, jadi ketika kita ngetik olama serve, maka muncul listen 127.00.11.34. Jadi address-nya sudah dipakai seperti itu. Kemudian tadi, nah setelah dipastikan olama, jadi olama itu aplikasi besarnya itu olama. Kemudian untuk modelnya, ya modelnya itu berarti kita mau pakai otak yang mana? Apakah kita mau pakai otak buatan Google, contohnya Gema, atau kita mau pakai apa namanya yang Lalama buatan Facebook. Nah, tergantung buatan Meta. Kemudian apakah kita mau pakai model buatan DeepSeek. Nah, balik lagi kepada kebutuhan kita sendiri. Nah, di sini saya coba download yang Gema. Ceritanya Gema 327B. Nah, 27B itu apa? Nanti mungkin bisa dilihat lagi di dokumentasinya. Jadi bisa cari-cari lagi. Dan di sini cukup mudah sebenarnya. Kita hanya download ini, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kemudian di sini pastikan sudah berjalan. Nah, sudah berjalan, terlihat. Kemudian setelah si softwarenya itu sudah terinstall, nama olamanya, kita masukkan otaknya. Kalau tadi ibaratnya baru badannya aja, belum punya otak, belum bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah itu kita ambil otaknya. Jadi Gema 3B, Gema 327B. Nah, Gema 27B itu dari mana?
Nah, dari kalau kita lihat itu dari mana olamannya Pak? Nah, olamannya itu berarti di sini Gema berarti tinggal di copy ininya Gema 27B. Nah, kebetulan ini saya pakai yang kemarin ngetes pakai yang 17 GB paling tinggi karena saking awamnya gitu. Saya ngecek jadi paling ya dilihat dari kapasitasnya gitu. Saya cobalah download iseng gitu. Saya copy di sininya Gema 2327B. Ini berarti sekitar kapasitasnya 17 GB. Jadi pikiran saya pada waktu itu semakin gede ininya, semakin bagus gitu. Tapi gak mikir saya punyanya hardware-nya seperti apa gitu. Punya hardware apakah ngedukung ini gitu. Ya saya download aja posisinya. Ternyata ketika dicoba itu di sini, nah ketika dicoba tuh ibaratnya nih saya praktekkan yang ini. Nah, contohnya ketika saya nanya buatkan sistem informasi pendaftaran mahasiswa. Nah, kalau ChatGPT ini kan langsung tuh. Nah, kalau ini kan lagi mikirnya sebentar lah. Nah, ketika saya coba ini nggak muncul-muncul sampai sejam. Kalau ini kan langsung keluar kayak diketik. Nah, kalau tadi karena saya pakainya modelnya yang gede, jadi sampai sejam sampai 2 jam ini nggak muncul-muncul kata-katanya. Pas dicek ngeheng di situ. Nah, dari situ saya coba lagi ternyata nggak semudah itu pemahamannya terkait dengan model. Jadi kita harus mempertimbangkan ketika kita butuh model yang besar 27B, 12B, 4B, 1B, semakin banyak 27B-nya, hardware-nya juga harus semakin didukung. Nah, di situ saya mulai bingung juga di sini nyari-nyari. Nah, nyari-nyari terkait dengan biar support ini, kebetulan kalau mungkin ada di YouTube Pak Ono atau di ITKM kemarin, itu kebetulan Prof. Ono itu kan kerjasamanya banyak. Kebetulan di kampus DTS itu ada perusahaan data center yang menghibahkan menghibahkan beberapa server, kurang lebih ada 50 server lah. Nah, kurang lebih ada 50 server di ITTS. Nah, di situ saya coba karena tadi saya coba di laptopnya ngeheng, nggak keluar, timbul ide baru gimana kalau saya ngebuat server sendiri dari server yang ada yang dikasih Pak Ono, yang dikasih rekanan Pak Ono itu ada di lantai 2 kalau nggak salah. Itu ada 50, kurang lebih 50 serveran. Nah, ketika dicek yang namanya juga diberi ya nggak mungkin bagus. Pasti yang namanya hibahan menurut dianya nggak mungkin bagus, kemudian menurut dianya nggak mungkin kepake. Ya benar aja ketika saya cek beberapa servernya itu hampir rata-rata mati kondisinya. Nah, tapi ada juga yang masih hidup. Nah, dari situ saya timbul ide gimana kalau saya rakit server sendiri untuk mendukung daripada model ini, model-model yang bisa besar. Saya cari-cari referensinya, kemudian saya coba-coba servernya, saya bongkar dokumentasinya nggak saya tampilkan. Kemudian saya bongkar si servernya itu, ternyata yang masih bisa digunakan adalah prosesornya. Kalau prosesornya itu pakai seri E. Nah, mungkin tampilannya di sini server keluar. Jadi yang bisa dipakai dari server yang kemarin dipakai itu seri prosesor apa ya? Roxeon ini nih. Nah, E3. Nah, di sini ada prosesor kalau sekarang tuh udah murah jadi 400.000. Kalau dulu mungkin yang namanya prosesor server itu agak mahalan. Nah, kemarin didapatlah beberapa prosesor. Saya ambillah prosesornya.
kemudian saya ambil RAM-nya, kemudian saya rakit ulang. Rakit ulang berdasarkan ya pengetahuan saya yang sedikit terkait dengan rakit komputer, kemudian didapatlah motherboard gitu yang kira-kira support itu. Motherboardnya berarti X99. Jadi nah ini kebetulan ini pakai server ini. Nah di sini kemarin saya beli server, di sini ada pilihannya, ada untuk seri mana tadi ya. Nah di sini ada E52673. Intinya saya nyari motherboard yang support prosesor saya yang atas gitu. Didapatlah prosesor yang mirip-mirip lah X99, yang paling murahnya ini, tapi ada yang lebih mahal lagi. Nah didapatnya, dirakitlah prosesornya keduanya, kemudian saya setelah itu untuk kebutuhan model AI yang gede itu tentunya yang kita ketahui kita harus membutuhkan GPU atau PGA. Kalau bahasa yang sering saya gunakan kemarin Pak, PGA-nya itu saya ngobrol-ngobrol, ternyata untuk kebutuhan PGA-nya untuk minimal 17 yaitu kemarin saya pakai RTX 30 RTX 3060. Jadi serba second gitu. Nyobain 3060. Nah, yang ini kalau nggak salah kemarin saya belinya. Yang 12 GB yang secondan. Saya coba beli yang RTX 3060, kemudian saya rakit ulang, jadilah sebuah server untuk mendukung AI itu sendiri. Nah, di sini mendukung AI. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke model ini, berarti, nah saya coba install lagi. Nah ternyata ketika kita menggunakan model ini minimal harus berapa ya? Ada hitungannya, saya lupa lagi ada hitungannya. Jadi saya coba pakai yang untuk yang 12 GB ini dipakai yang ini satu yang Gema 3 4B. Ini saya download. Nah, di download. Kemudian sudah di download mana ya tadi, oh ini berarti lamaran ini harusnya ada, nggak saya capture, harusnya ada loadingnya lah, loadingnya. Balik lagi di sini loading. Nah setelah loading, nah di situ setelah di download baru muncul ini sebenarnya proses monitoring PGA-nya, karena yang namanya AI itu membutuhkan PGA yang harus dikontrol, takutnya panas atau meleduk lah kemarin. Karena kalau Prof Ono juga pernah nyoba, hanya di awal-awal itu sampai mungkin nanti dikonfirmasi sama Prof Ono-nya, sampai mati si laptopnya gitu karena belum ada PGA-nya. Makanya di sini saya install, pastikan drivernya sudah terbaca, kemudian dimonitor si PGA-nya. Ketika saya ngetik pertanyaan menghabiskan memori berapa. Ini contohnya. Kemudian ya, sampai beres lah instalasinya. Nah, di sini saya coba di awalnya itu ngetesnya olamaran pakai DeepSeek. Nih, karena saya orang Sunda jadi kata-katanya gini, apakah kamu bisa bahasa Sunda? Nah, di sini jawabannya dikembangkan oleh DeepSeek, malah nggak nyambung kalau pakai yang ini. Kemudian saya coba lagi pakai Sailor. Let's, apakah kamu bisa bahasa Sunda? Kekeh, saya pingin si ini bisa bahasa Sunda. Ternyata dia nggak bisa jawab. Oh, bisa nih, yang ini. Nih, kalau yang Patarosan. Nah, kalau yang tadi itu si DeepSeek ngejawabnya nggak ada bahasa Sunda sama sekali. Nah, kalau yang ini ada bahasanya sedikit, Patarosan atau topik spesifik, topik. Ini sebenarnya butuh apa namanya ngetes-ngetes juga. Nah, kemudian di sini udah saya coba-coba, kemudian ngecek downloadannya, kemudian nggak sampai di situ. Nah, karena ini ngetiknya base dari terminal, jadi dari command prompt, saya kepikiran gimana caranya agar bisa lewat web browser. Gitu, nggak mungkin kan orang lain nyarinya lewat command prompt. Nah, ternyata ada yang namanya Open Web UI. Open Web UI itu tampilannya
kayak tampilannya. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah tampilan untuk yang versi browsernya. Nah, kalau dilihat nggak beda-beda jauh. Coba lihat yang ChatGPT-nya. Nah, ini yang ChatGPT asli, chatgpt.com. Ini yang versi yang tadi saya sebutkan, yang diinstal di lokal. Secara UI UX hampir mirip. Kalau yang Open Web UI ada OI, ada kalau yang ChatGPT ya gambar ininya. Nah, secara UI UX ini hampir mirip lah 90%. Nah, setelah itu saya coba. Nah, sekarang kita bisa demokan di sini. Di sini pakai yang 8B. Sini siapa Presiden Indonesia. Nah, ini bedanya yang ini langsung dijawab beberapa presiden Indonesia. Nah, dipastikan ini benar atau enggak. Nah, karena tadi saya pakai modelnya Lalama 31 yang buatan Facebook kalau nggak salah Meta, dia itu datanya hanya sampai 2014. Saya coba pakai yang model lain. Quen. Siapa presiden Indonesia? Nah, kalau jawaban si ini berdasarkan Soekarno dan lain-lain, nah gimana kalau jawaban si Quen? Nah, jawabannya adalah sama dari 1945. Kemudian di sini lebih detail, ada tanggal lahirnya, jabatannya masih jabatan 17 Agustus, kemudian 99, Jokowi sampai sekarang tambahan. Nah, ini sebelumnya ada presiden sementara. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi untuk yang lokal-lokal ini tergantung kita mau pakai buatan mana. Ibaratnya model itu kita mau ambil lulusan mana, apakah lulusan ITB atau lulusan UGM atau lulusan ITS ya, ITTS contohnya gitu. Tentunya meskipun sama-sama kuliah lulusan S1, ketika ditanya pasti jawabannya berbeda tergantung pengetahuannya masing-masing, tergantung jam terbangnya masing-masing. Nah, itu terkait dengan AI lokal. Untuk teknisnya sebenarnya masih panjang gitu, ada yang ngomongin RAG dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke AI automation gitu. Nah, di sini bedanya kalau yang ChatGPT itu kita lihat, coba pindahkan ininya, itu hanya sekedar ini tiba-tiba salah ini. Nah, kalau ChatGPT-nya itu hanya di sini setting. Nah, ini hanya sekedar general, notifikasi, personal, APPS, schedule, data control. Jadi kalau kita pakai ChatGPT itu nggak bisa diapa-apain, kita hanya sekedar bisa nanya, ini buatkan kode program, buatkan ini. Jadi kita nggak tahu proses di dalamnya seperti apa. Tapi kalau pakai yang kita install sendiri, jadi kita bisa ngebuka settingannya. Settingannya di sini ada yang namanya tampilannya mau seperti apa, jawabannya kayak gimana, kemudian loginnya kita yang ngatur, kemudian di sini settingannya. Nah, API-nya jadi API-nya mau IP berapa, jadi nggak sebatas tokennya ada berapa gitu. Di sini kemudian ini untuk settingan API-nya, kemudian ini untuk settingan koneksi. Kalau kemarin saya nyoba itu karena pakai yang N8N, itu saya konekkan ke Olama, kemudian ke Olama lokal, ya jawabannya ya lumayan lah daripada karena kan ngetes lah, daripada saya nyoba pakai yang Open AI berbayar yang tadi saya sebutkan, jadi saya install sendiri di sini.
Sini untuk yang ini juga bisa dikonekkan ke beberapa model. Kemudian bisa kita config apa namanya di sini RAG-nya. Jadi intinya kalau yang versi berbayar gitu yang biasa dipakai oleh kita ChatGPT atau Gemini, kita hanya sekedar chatting. Kemudian nggak bisa diapa-apain. Kalaupun kita mau pakai hanya sekedar API-nya aja. Nah, kalau yang buatan kita sendiri gitu, kalau kita install sendiri kita bisa memastikan apa namanya keluaran tokennya. Kadang kan kalau kita pakai yang gratis suka limit. Nah, kalau ini mau berapa ribu pun bisa keluar asal PGA-nya kuat gitu. Nah, kalau bisa mau searching ya kita tinggal integrasikan ke search engine. Nah, di sini nih. Search engine, nanti masukkan searchingnya kan kalau di ChatGPT bisa searching ke tempat lain. Nah, begitupun ini bisa di setting. Kemudian ada buat audio. Nah, audio berarti kalau di ChatGPT ini, nah ininya. Jadi audionya. Nah, di si Olama juga kita bisa nyeting pakai suara. Nah, nanti ada API tersendiri. Nah, kita mau pakai siapa di sininya? Indonesia dan saya cari lagi lah. Kemarin coba. Kemudian untuk image, nah balik lagi ke sini pembandingnya. Nah di sini kan biasanya create image. Nah create image. Nah di Open Web UI juga, bukan, benar Open Web UI juga bisa kita nge-create gambar langsung pakai yang namanya Om UI. Oh ini hanya mati servernya. Om. Nah ini pakai ini. Jadi intinya biar kita nggak ketergantungan terhadap AI yang berbayar sih sebenarnya. Bakat karena bakat gitu ya, bakatku butuh. Jadi saking butuhnya nggak punya modal ya udah nyari yang gratisan intinya sih seperti itu. Nah, kita nyari yang gratisan kita itu. Kemudian pipeline-nya, kemudian database-nya. Nah itu mungkin dari saya Pak. Ya. Ya, stop dulu ini. Dari saya, kalau terkait teknis sebenarnya masih panjang karena ada pemateri-pemateri lainnya, jadi bisa dilanjutkan gitu. Kalau terkait dengan ini gimana caranya biar halusinasi dan sebagainya sebenarnya udah banyak gitu. Udah saya dokumentasikan berdasarkan apa yang saya kerjakan sebenarnya. Mungkin itu Pak Vicky, mungkin bisa dilanjut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Aulia. Seru banget ya tadi. Ternyata perjalanannya panjang ya Pak ya, dari belajar sendiri sampai bisa kepake. Bahkan masih harus ngulik komputernya juga gitu ya. Betul. Eh, ya, mungkin sedikit sih Pak, kalau bisa sekalian aja dijawab. Tadi ada yang tanya, emang kalau kita mau buat sendiri yang tadi lokal, itu mungkin kelebihannya apa gitu ya Pak ya? Kan kalau dihitung-hitung harganya mungkin juga mahal gitu kan Pak. Beli hardware-nya atau nyalainnya gitu. Apa lebih cost efektif yang bikin sendiri di lokal atau lebih baik OpenAI gitu Pak, bayar aja gitu. Nah, kalau terkait itu balik lagi ke kebutuhan karena saya kebutuhannya di kantor ya. Jadi kalau karena kan saya nyoba-nyoba lagi yang berbayar. Nah, ketika dihitung-hitung ternyata yang berbayar lebih efisien bikin sendiri. Tadi ada konfignya, kemudian kita bebas ngapa-ngapain. Jadi kalau kita udah buat yang versi lokal gitu, ya kalau kalau kemungkinan matinya sedikit gitu. Kemudian berdasarkan hitung-hitungan tadi lebih murah gitu kalau untuk yang stylenya production. Tapi kalau cuma iseng-iseng ya mending ya pakai yang ada aja dulu yang itu gitu. Nah sebenarnya sih saya sama Prof Ono lagi ngebuat yang versi mininya, yang versi standar, versi kecilnya. Kalau yang tadi di awal-awal itu bikin bener-bener server ditarik, nah saya coba bikin yang mungkin saya lihatkan dulu sebentar.
Saya coba lihatkan di ininya. Jadi gimana caranya biar, nah ini sebenarnya ini juga dapat dari atas nih. Saya bikin AI-nya itu biar bisa jalan di komputer yang kecil. Ya ini mini PC yang keluaran tahun berapa? Ini saya coba-coba. Ini saya juga nemunya awalnya apa namanya? Udah nggak kepake lah. Kalau dilihat sih ini dijalankan di mini PC tahun berapa lah? Core i5, Core i5 juga generasi berapa? Saya sebenarnya rencananya mau ngebuat kalau yang tadi bikin servernya itu kalau dihitung-hitung itu 15 gitu ya. Style game lah. Itu kalau kemarin ngerakit itu 15, tapi kalau benar-benar beli versi yang khusus AI, ya, khusus yang spek segitu, itu bisa nyampe ke, kalau kemarin saya hitung 80-an, jadi lebih hemat lah, lebih hemat. Kalau ngerakit sendiri server yang spek server itu kemarin saya ngehabisin 20-an. Nah, kalau beli yang udah jadi itu bisa harganya sampai 100. Itu untuk level production. Nah, itu kan lumayan mahal. Nah, kata Prof. Ono cari, karena kita targetnya adalah sekolah, kemudian mahasiswa yang mendang-mending, gimana caranya si AI itu bisa dijalankan di komputer yang kecil, gitu, tanpa harus ngebuat server yang biaya mahal. Karena kan AI itu sebenarnya kan terlalu luas gitu, maksudnya terlalu luas gitu. Kalau hanya kalau tujuannya cuma sekedar penjumlahan, ngapain kita pakai yang spek yang besar? Kalau cuma ditanya ujung-ujungnya 7x7 gitu, penjumlahan atau Lagi perkalian, jalan ke buatkan sini. coding, cuma nggak lebih spesifik, ngapain pakai yang besar? Pakai aja yang support yang kecil. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sebenarnya, Enggak, dia mau ngedrop. buat sendiri Di atau drop, mau nanti tanda pakai yang tangan. udah ada, nggak mau pusing ya, tinggal pakai aja gitu, gitu Pak Vicky. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya sendiri. Oke, terima kasih Pak Aulia. Menarik banget tuh tadi pakai Lenovo ini ya, mini server. Saya juga punya, jadi nanti Iya, mungkin saya tanya-tanya lagi ya Pak ya, kok bisa itu jadi iya, AI gitu. pakai mini PC. Ya, Iya, betul. ya oke. Itu dari Pak Aulia, terima kasih banget. Eh, lalu untuk next kita bisa mulai ke Pak Yusuf ya, untuk tanya